Oke, ini sudah dimulai di-record, kita mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Paham, Mbak. iya, terima kasih. Oke, jadi malam hari ini merupakan kuliah perdana untuk mata kuliah program komputer plus praktek di teknik industri. Jadi saya diampu sama Pak Tringudi selaku Kaprodi Teknik Industri untuk mengampu mata kuliah ini di teknik industri. Nah, sebelumnya di kelas ini sudah pernah diampu sama saya nggak? Atau baru? Semester kemarin, Pak. Oh, semester kemarin berarti yang fisika ya? Iya, Bapak. Oke, sip. Nah, kalau yang fisika itu nanti kan UTS UASnya tulis menulis ya. Nah, kalau di sini nanti bikin aplikasi. Nah, waktunya 1 minggu. Bikin aplikasi, bikin program. Karena di mata kuliahnya program komputer plus praktek. Nah, bentar saya share screen. Mana tadi program? Nah, program komputer plus praktek. Jadi kita akan bermain membuat program di menggunakan bahasanya Visual Basic yang paling gampang, mudah sekali. Dan alhamdulillahnya kakak kelas kalian yang pernah diampu sama saya itu pada bisa kok. Nah, untuk slide materinya sudah saya postkan di e-kampus, ini juga sudah saya rekam, nanti hasil rekamannya bisa dilihat di e-kampus di tiap-tiap pertemuan. Nah, ini referensi yang saya gunakan dan juga bobot penilaiannya. Untuk UTS UAS 20%, tugas dan absensi 30%. Jadi, tiap pertemuan nanti ada tugas bikin program ataupun resume. Nah, bentar ada yang masuk. Ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Ini referensi saya gunakan ataupun di luar dari ini juga monggo silakan, banyak kok di luaran di internet tentang pemrograman visualbasic.net. Nah, oke, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Halo, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Lanjut, Pak. Lanjut aja, Pak, dulu. Oke. Oke, kita mulai garis besar untuk materi untuk malam hari ini, yaitu saya kasih pengantar tentang program komputer plus praktek di mata kuliah ini. Nanti akan menggunakan toolnya apa dan bahasa pemrograman yang paling mudah sekali dipahami. Dan kebanyakan sih ini bisa dikuasai secara cepat. Kemudian nanti definisi programnya kita menggunakan visualbasic.net. Jadi frameworknya menggunakan .NET. HAM ini digunakan khusus untuk yang operating systemnya menggunakan Windows. Jadi kalaupun menggunakan selain Windows atau menggunakan uh, Macintosh, macOS ataupun Linux, nah ini perlu namanya VM, Virtual Machine. Tapi kalau Windows itu bisa support. Kemudian nanti juga akan belajar yang namanya interface antarmuka, yaitu yang mana berupa button, textbox. Nanti kalau diklik button muncul tulisan di textbox atau berupa label. Labelnya berubah-ubah tulisannya tergantung nanti kita yang memprogramnya seperti apa. Nah, nanti juga sebelum mulai ada yang disebut dengan konsep VB.NET dan bahasa pemrograman. Jadi diajari dari awal, itu bahasa ini merupakan basic atau dasar dan mudah sekali dipelajari dan dipahami dan bisa diterapkan untuk kalian membuat aplikasi sederhana. Dan ini juga saya gunakan aplikasi ini di proyek-proyek di luar. Nah, salah satunya ada proyek yang di tempat parkir di Permata Junction ataupun di industri-industri. Nah, nanti ada contoh dan juga latihannya. Oke, kita mulai dari awal tentang pendahuluan. Jadi nanti kita menggunakan yang namanya toolnya aplikasi Visual Studio. Ini produknya Microsoft
Dan saran saya yang paling ringan itu Microsoft Visual Studio .NET versi 2008. Dulu sih jadul, tapi masih bisa digunakan dan di laptop saya juga masih ada versi yang 2008. Nah, contohnya seperti ini. Ini versi yang profesional. Nah, ini berbayar. Walaupun ada yang krek-krekan, tapi yang saya share nanti linknya itu versi yang gratis, namanya versi yang Express. Jadi ada beberapa versi, mulai yang gratis, Express, kemudian standar, kemudian profesional, yang terakhir itu profesional. Nah, perbedaannya nanti fitur-fiturnya di dalamnya. Kemudian juga nanti kita belajar membuat program berupa visual yang nantinya ada berupa objek. Nah, jadi objeknya itu berupa button, textbook, label. Nah, seperti ini contohnya misalkan saya tadi buka, saya buat project baru misalkan di sini ya. Misalkan ini berupa Windows, buat aplikasi Windows. Ya, ini langsung aja. Ini judulnya. Nanti bebas asal jangan ada spasi. Kalaupun ada pemisah harus menggunakan underscore. Nah, di sini berupa control toolbox. Nah, berupa objek-objeknya mulai dari view, ada namanya toolbox. Nah, seperti ini ada button, kita arahkan klik di sini. Kemudian juga ada apa namanya label. Nah, kita klik taruh di sini. Kemudian juga ada yang standar biasanya ada berupa text box. Nah, text box itu nah seperti ini. Nah, kemudian nanti buat program kalau kita jalankan di mode run, start debugging. Nah, nanti jadi nih aplikasinya berupa exe. Nah, si programnya contohnya seperti ini. Ini button, ini ada label, ini ada text box. Nah, bisa kita isi text box-nya apa. Cara simpelnya seperti itu. Jadi ini merupakan PBO, yaitu pemrograman berorientasi objek. Nah, ini ada objek-objeknya dari control toolbox. Kemudian mungkin setelah UTS nanti kita akan belajar tentang database. Database yang mulai dari rendah berupa Notepad. Nah, itu database-nya nanti naik ke Microsoft Access, produknya Microsoft juga. Kemudian mungkin nanti kalau ada waktu kita belajar SQL Server. Jadi bagaimana membuat aplikasi ada terhubung dengan database. Nah, itulah ruang lingkup untuk mata kuliah ini program komputer plus praktek. Jadi kebanyakan nanti kita praktek membuat program. Seperti itu. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan ya ketika saya sedang mempresentasikan. Kalau misalnya kecepatan atau Pak, ini apa ya, tanya aja langsung. Oke, kita awali dari definisi program PB.NET. Nah, program PB.NET ini dulu orang nyebutnya PB6, Visual Basic 6. Tapi ini udah nggak bisa digunakan PB6 karena bukan framework. Jadi mungkin di Windows 98, mungkin sampai Windows 7 kali. Nah, itu masih bisa jalan. Tapi kalau sudah ke Windows 10, 11 sekarang, bahkan sampai ke 12, nah ini udah harus berbasis framework. Nah, jadi kalau untuk framework ini bisa jalan di versi tingkat apapun, yang penting produknya Windows Microsoft. Nah, di sini mulai dari 2005 dia udah beralih ke framework sampai sekarang dari 2008 dan saya menggunakan versi yang terakhir. Ini versi yang mana nih? Ini bukan ini. Ini kalau saya klik versi yang 2022. Nah, ini pun sekarang 2025, bedanya 3 tahun. Dan yang terbaru juga ada, silakan kalau kalian mau mendownload. Nah, ini juga versi yang profesional. Ada yang kalau mau di-download itu versinya kalau mau download langsung dari internet di produknya Microsoft. Visual Studio versi berapa saya juga belum lihat, nanti kita cek nih.
Download Visual Studio. Nah, terakhir, nah, Microsoft Visual Studio ini ada dari Visual Studio Code juga bisa, atau dari Microsoft Visual Studio-nya juga bisa. Nah, kalau kita cek ya, ini versi yang berapa nih? Ah, the last version ini nih, the last version. Nah, yang terakhir itu ya, kalau mau yang gratisan namanya Visual Studio Community. Nah, bedanya kalau yang Visual Studio Code, nah ini fiturnya aja. Oke. Nah, ini versinya 2025 kalau nggak salah. Oh, ini ada nih download. Oh, ini masih yang 2022. Sama punya saya, ini 2022. Kalau dibayar di situsnya 2022. Berarti saya punya saya yang terbaru juga. Terserah ya, mau nginstal. Oh, ini ada nih, 2026. Tapi masih trial kayaknya. Oh, free trial. Nah, community yang gratis. Oke. Nah, kemudian bahasa pemrogramannya nanti yang kita menggunakan Visual Basic. Kemudian, kenapa saya menggunakan ini? Karena ini merupakan produknya Microsoft dan kebanyakan di luaran itu sudah familiar menggunakan operating sistemnya dari produknya Microsoft, khususnya Windows. Dan di perusahaan ataupun di tempat kerja ataupun di organisasi banyak yang menggunakan produknya Windows Microsoft. Dan kita untuk membuat suatu aplikasi program dan dimudahkan. Nah, ini menggunakan namanya produknya Microsoft juga, Microsoft Visual Studio. Dan ini sudah berbasis .NET Framework. Jadi teknologi ini akan mengakomodir aplikasi Microsoft yang selalu update Windows-nya, dan aplikasi yang kita buat ini akan support di Windows yang terbaru. Seperti itu. Dan ini juga nanti di aplikasi Microsoft Visual Studio juga bisa, selain kita membuat aplikasi desktop berupa Excel program, kita juga bisa membuat aplikasi mobile. Nah, produknya Microsoft dari mobile dulu ada di Nokia Lumia, tapi sekarang nggak tahu masih ada apa nggak tuh. Kemudian juga aplikasi dari website, web service, membuat aplikasi web. Nah, tapi di sini nanti kita tekankan di mata kuliah program plus komputer praktek, kita membuat aplikasi desktop. Seperti itu. Nah, ini requirement yang saya cantumkan untuk Microsoft Visual Studio 2008. Jadi ini yang paling speknya minimum dan ini rendah sekali. Kalau di bagian laptop-laptop yang sekarang ini bisa support. Nah, untuk yang versi terbaru ini perlu diperhatikan juga untuk minimumnya, karena lumayan kalau untuk yang terbaru sedikit minimumnya besar. Kalau di sini coba versi yang community nih. Versi yang community. Nah, ini ada beberapa. Nah, ini langsung di-download nih. Sini. SAP Studio 2 Start Tutorial C++. Oh, nggak ada untuk minimumnya ya. Nanti kita bermain sini .NET. Nah, ini kali ini. Requirement-nya
udah cara menginstal aja. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini juga saya share linknya kalau misalkan mau download yang versi 2008 yang Express. Nah, ini ada klik linknya di sini. Ini saya share di Google Drive saya. Kalau diklik, nah nanti kalian bisa download. Nah, ini berupa pbexpress.zip saya zip. Nanti tinggal di-download, setelah di-download nanti diekstrak, kemudian pilih install. Nah, seperti itu. Nah, di sini fungsinya Framework nantinya platformnya untuk develop, running, ataupun untuk selalu update versi generasi selanjutnya. Dan ini service-servicenya termasuk untuk versi yang lain dari bahasa pemrograman yang berbeda sampai dari web service ataupun yang mobile. Seperti itu. Oke. Nah, ini kita mulai. Di sini ini saya buat tahun yang dulu. Jadi kalau saya klik kiri versi 2.8 seperti ini. Nah, tampilan awalnya kalau tadi saya close, discard, ini nggak disimpan. Nah, ini kalau diklik itu tampilannya seperti ini. Visual Studio 2008. Ini juga saya pasti gunakan versi yang profesional. Beli waktu itu $250. Nah, ini kalau kita buka buat file new project terlebih dahulu. Nah, di new project ini kita bisa mendevelop membuat aplikasi desktop, web, smart device, contohnya untuk yang smartwatch, nah kayak gitu. Kemudian ada database, reporting, kemudian juga ada bahasa yang lain, bahasanya ada yang C#, C++, nah atau membuat project yang lain, kita membuat installernya, database-nya, dan yang lain-lain. Nah, ini versi yang profesional, kalau yang Express tuh nggak ada. Nah, Express itu hanya sampai di sini aja. Bisa Visual Basic-nya untuk yang desktop. Nah, ini nama judulnya. Nah, ini saya menggunakan .NET Framework-nya 3,5. Ini judul. Nah, judul terserah judulnya suka-suka asal jangan ada spasi. Kalaupun ada spasi, misalkan pertemuan pertama itu menggunakan underscore. Nah, kalau misalkan ada spasi, contoh nih, saya buktikan kalau ada spasi, biasanya project di sini namanya, nah seringkali, oh bukan, nggak masalah nama projectnya. Nah ini kalau kita simpen, nah ini simpen dibuat, oh betul, nah dibuat browse-nya, dibuat browse ini alamat penyimpanannya. Nah ini harus perlu diperhatikan ketika kalian membuat project. Kalian harus tahu nyimpannya di mana. Sayang nanti kalau misalkan saya udah buat program tapi saya lupa nyimpannya di mana. Nah, itu seringkali tuh lupa orang programmernya. Nah, jadi disiapkan misalkan yang paling simple saya taruh di C. Drive C, saya buat ini new folder. Kemudian saya buat di sini misalkan pertemuan pertama. Nah, oke, baru kita simpan. Di pertemuan pertama ini nanti data-data akan tersimpan di sini semua. Nah, data-data akan tersimpan di sini semua di drive C. Kemudian pertemuan pertama. Nah, exe-nya itu ada di dalam. Nah, ini SLN solutionnya. Kemudian ini buat backupnya, lognya. Kemudian ini folder scriptnya. Nah, di sini nanti ada di folder bin, di debug. Nah, di sinilah nanti ada exe-nya. Kalau kita jalankan aplikasi tadi. Misalkan kita jalankan nih aplikasi ini nih, kita running. Nah, ini udah running nih jadi exe. Ini ada di sini exe-nya.
Nah, ini udah jadi pertemuan satu. Jadi kalau diklik ini run, nah ini akan muncul, nah seperti ini, seperti yang tadi. Jadi kita selalu di mata kuliah ini kita akan buat program semacam ini, yaitu membuat program dan juga prakteknya membuat aplikasi yang simpel sederhana menggunakan bahasa basic. Oke, so far seperti itu untuk pengenalan mata kuliah program komputer plus praktek. Ada yang mau ditanyakan di sini? Ini kliknya buat project baru atau project new. Kemudian kita pilih misalkan project baru. Kemudian dipilih untuk wirus aplikasi. Kemudian data penyimpanannya, nama projectnya. Nah, kalau udah muncul menu seperti ini. Nah, muncul menu seperti tadi. Ini kok bisa lebar, bisa kecil. Kalau tadi Bapak kecil. Nah, ini tinggal gedein aja. Dipilih, diklik. Nah, ini diatur ukurannya. Jadi ini namanya toolbar, ini control box-nya, kemudian ini solution explorer-nya dan juga property. Nah, setiap komponen yang ada di area di sini, area kerja, ini selalu ada propertinya. Contohnya form 1. Kalau kita taruh button, nah, di sini juga ada sama propertinya button. Kalau diklik ini form 1, klik button ya form button. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan di sini? Nah, berikutnya berupa konsep Visual Basic.NET. Bentar, ada yang saya cek dulu nih. Apakah ada yang masuk? Oh, ada. Oke, saya lanjutkan. Nah, berikutnya ini konsep Visual Basic. Nah, di mana konsepnya ini ada 3. Kita bisa memprogram by property, kita bisa memprogram by method, dan kita juga bisa memprogram by event. Jadi banyak beberapa cara. Contoh, kalau misalkan untuk properti di sini, nah di sini kita sediakan dulu komponennya, kemudian baru kita set propertinya. Contoh di sini, bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk propertinya, nah, kita buat contohnya di sini kalau kita jalankan ini default, nah jalannya seperti ini. Ini masih button 1 ya. Nah, ini kalau kita buy property, kalau kita pilih button satunya, nah ini properties namanya. Nah, ini teksnya kita rubah. Misalkan menjadi tombol. Yang hurufnya gede semua, biar kelihatan. Nah, ini berubah jadi tombol ketika dijalankan. By property, pertama untuk di set ketika dijalankan, maka tidak bisa berubah. Selalu tombol, seperti ini. Nah, by property hanya sekali di set di awal ketika objek tersebut digunakan. Itu by property. Oke. Kemudian ada yang kedua by event. By event berarti ketika ada event yang berjalan. Contoh misalkan ini menggunakan mouse. Ketika ada mouse yang mendekat di sini, nah ini saya propertinya teks ya. Teksnya akan berubah. Nah, ini baru kita mulai by event, by method, baru kita mulai ke arah pemrogramannya. Nah, kita double klik di sini. Ah, oh, bukan double klik, maaf. Di sini ada namanya by event, ada gambar apa? Eh, halilintar, petir. Nah, by event kalau misalkan ada mouse, contohnya di sini eventnya mouse kalau mendekat itu mouse apa ya lupa lagi. Mendekat itu mouse hover kalau nggak salah. Mouse sleep, mouse move, mouse move. Nah, mouse move aja lah. Ketika ada mouse yang ke sini bergerak ke si buttonnya akan berubah. Kita double klik di sini ya.
mouse move. Nah, di sini apa tadi nama propertinya? Oh, namanya button satu. Nah, di sini bahasa pemrogramannya button satu titik teks. Nah, titik teks saya rubah namanya yang tadinya tombol menjadi TBL. Nah, kemudian mouse-nya menjauh. Namanya mouse lift. Nah, mouse lift. Nah, button satunya berubah menjadi tombol. Nah, coba ini aja dulu kita jalankan dulu ya. Nah, button mouse move. Contoh ini jalan, ini gerak. Tuh TBL. Nah, kalau misalkan menjauh, nah nanti kita rubah menjadi balik lagi tombol. Nah, di sini kita coding lagi button satu teks kita isikan tombol. Nah, kalau kita jalankan, nah ini menggunakan event. Nah, ini dekat TBL, jauh tombol. Tanpa diklik, hanya didekatkan saja. Tombol, button, tombol, button, tombol, button. Seperti itu. Nah, ini event namanya. Nah, ada yang ketiga,